Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hukum pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal memiliki kedudukan yang strategis dan menentukan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu satu, sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. Yang kedua, sebagai wahana investasi bagi masyarakat untuk dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Yang kedua ada dasar hukum pasar modal. Di Indonesia, dasar hukum pasar modal berdasarkan kepada 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini adalah produk hukum tertinggi dalam bidang pasar modal dan menjadi sumber hukum dan induk ketentuan pasar modal. Undang-undang ini berlaku efektif semenjak tanggal 10 November 1995, maka konsekuensinya Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa dinyatakan menjadi tidak berlaku lagi. Yang kedua, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang ketiga, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dahulu Bapepam dan LK. Yang keempat, peraturan yang dikeluarkan oleh Self Regulator Organization atau SRO seperti Custodian Central Efek Indonesia, Clearing Penjaminan, dan Badan Administrasional atau BAE. Dan yang ketiga ada hukum pasar modal dan instrumennya di pasar modal. Apakah hukum pasar modal itu? Hukum yang mengatur tentang bagaimana investor dapat menanamkan modalnya secara langsung dengan membentuk bidang usaha baru di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum di BEI. Yang kedua ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang dimaksud dengan instrumen itu adalah usaha untuk menjawab apakah yang menjadi objek di pasar modal. Dan keempat ada penawaran umum dan pencatatan saham BEI. Yang pertama, penawaran umum dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap pre-emisi, yang kedua tahap emisi, dan yang ketiga tahap pasca emisi. Yang kedua ada pencatatan saham BEI. Proses pencatatan saham di BEI dapat dilakukan yang pertama emitmen dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek yang berlaku di BEI. Dan yang kedua, BEI akan melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Dan yang ketiga, jika memenuhi persyaratan, BEI mengajukan surat pengajuan pencatatan. Dan keempat, BEI akan membayar biaya pencatatan. Kelima, BEI akan mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Dan yang terakhir, efek tersebut mulai pencatatan dan dapat diperdagangkan di bursa. Saya Lulu Nurgani dengan NIM 18210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal menjadi perusahaan publik dengan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah jantung dan nadinya kehidupan pasar modal. Pasar modal sangat bergantung kepada informasi yang akan ditransaksikan di bursa. Informasi menjadi salah satu penentu terjadinya permintaan dan penawaran di pasar modal, sehingga keterbukaan informasi menjadi sangat krusial. Yang F, tentang penegakan hukum di pasar modal. Dalam garis besarnya, penegakan hukum di pasar modal menyangkut penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Keduanya telah diatur dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
bahwa yang pertama, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 2, pasal 105 dan pasal 109 adalah penegakan. Yang kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 104, pasal 106 dan pasal 107 adalah kejahatan.